104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana di ajang Mutiara Pagi edisi hari Jumat 1 Oktober 2021 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Baik Sobat Bahana semuanya, sudah hadir di studio Ustadz Ahmad Ihwani, pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Lisan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama tidak berjumpa ya Ustadz. Sementara kita pakai online. Lagi musimnya online sekarang. Belanja juga online, siaran juga online. Baik, temanya di pagi hari ini mengenai dekat dengan ulama. Dekat dengan ulama. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khashaman sya'a min ibadil ma'asih kaliyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassallahu ta'ala bi jamil kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam qalbahu min jalalihi jalla wa ala wa ayyanahu min jamal asna fasara masruran mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa salikin ala nahsi fa analu khairan wa firan amma ba'du. Fa'ayyal mustami'una rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah. Puji syukur kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan ilmunya kita bisa menyempurnakan ibadah, yang dengan ilmunya kita bisa menyempurnakan perintah-perintahnya, dan sekaligus bisa menjauhi larangannya. Kita bersaksi hari ini adalah hari di mana Allah sudah memberikan rahmatnya untuk kita semua, dengan diberi kesehatan dan diberikan kesempatan, bagian daripada rahmat Allah yang diterima hari ini. Mudah-mudahan kali dengan bersama banyak bersyukur semua nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah dikuatkan dan ditambah lagi sampai hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa dalam pertemuan kita kali ini baca sholawat salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Harapan dan doa dengan membaca sholawat kita terbimbing di jalannya, di sunnah-sunnah Rasul dalam segala aspek kehidupan. Karena baginda Rasul adalah tokoh multi talenta dalam segala bidang. Bahkan Allah sendiri yang mempromosikan bahwa makhluk terbaik adalah Rasulullah. Di surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang beriman kepada Allah dan yakin dengan hari akhir, maka percayalah bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Beliau juga menyampaikan dalam hadisnya riwayat Ad-Dailami, ama wallahi la afsakum wa atqakum. Demi Allah bahwa saya adalah orang yang paling khusyuk dan paling dekat dengan Allah. Walakin wa usolli wa arkudu, saya juga orang yang sering sholat, tapi juga sekali juga tidak sholat. Wa asumu wa afturu, dan saya orang yang rajin berpuasa, tetapi di sisi waktu yang lain juga pernah tidak berpuasa. Wa tazunisa, dan saya juga orang yang menikah dengan perempuan. Dari hadis ini menggambarkan bahwa dari segala macam aspek kehidupan adalah Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik. Orang yang berpuasa, berpuasalah seperti puasa Rasul. Kalaupun tidak berpuasa, ya tidak berpuasa seperti tidak berpuasanya Rasul. Kalau kita sholat, ya sholatlah seperti sholatnya Rasul.
Kalau kita pas waktu tidak sholat, ya tidaklah sholat sebagaimana yang Rasul berikan teladan kepada kita semua. Nabi juga orang yang kaya, tapi juga orang yang miskin. Sehingga tokoh orang kaya sebagai baginda Rasul, tokoh orang miskin juga baginda Rasul. Karena di sisi lain bahwa Nabi SAW itu secara kelihatan mata orang miskin, tetapi beliau tidak pernah mengeluh dalam kemiskinannya. Tapi di sisi lain dia juga kaya hati, tetapi di dalam saat kaya hati dia juga tidak congkak dan tidak angkuh. Oleh karena itu para pendengar, bahwa Nabi adalah suri tauladan di semua aspek dalam kehidupan. Semakin kita mengupdate beberapa kisah Rasul, maka semakin mahabbah kita kepada baginda Rasul. Semakin kita gali tentang sejarah Rasul, maka semakin dapat kita informasi dari sifat-sifat baginda Rasul, dan pastinya kita akan kesengsem untuk berbuat seperti baginda Rasul, walaupun kita tidak bisa sempurna seperti beliau, karena kita memang diciptakan banyak yang kealfaannya. Para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Rasul itu mempunyai beberapa santri, tetapi beliau menyebutnya sahabat. Jadi adalah seorang yang tawadhu luar biasa. Jadi mengatakan santri-santrinya itu sahabat. Sahabat itu adalah partner daripada menyelesaikan pekerjaan. Padahal santri, padahal muridnya, tetapi menyebutnya dengan sebutan sahabat. Ini adalah satu akhlak yang mulia, bahwa menyebut pada santri-santrinya dengan kata sahabat atau partner kerja. Sehingga di sisi lain baginda Rasul sangat akrab, lebih daripada murid dan guru, lebih dari rakyat dan pemimpin, karena sahabat itu adalah orang yang paling dekat, karena susah senang bersama, atau istilahnya teman dan sahabat. Apa perbedaannya? Kalau teman adalah orang yang sukanya di meja makan. Jadi kalau kita senang, kita euforia, maka orang sekeliling kita namanya teman. Tapi bagaimana keadaan kita waktu kita sakit, waktu kita tidak mempunyai apa-apa, secara finansial tidak punya apa-apa, bisa jadi teman-teman yang awalnya euforia ini mundur teratur, tinggal yang ada hanyalah sahabat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Yang sementara itu untuk teman sudah kabur. Teman itu sukanya hanya di meja makan. Kalau senang-senang, euforia, teman itu yang hadir. Tapi saat kesulitan, saat mengerjakan pekerjaan, nah di situ yang utama adalah sahabat, bukan teman. Teman sudah hijrah entah kemana. Nah, para pendengar yang beriman dan rahmati Allah, bahwa Nabi ini mempunyai sahabat, dan sahabat itu mempunyai santri disebut aulia. Kemudian aulia itu dinubatkan mempunyai kelanjutan, yaitu adalah para ulama. Nah, ulama ini adalah orang-orang generasi penerus daripada baginda Rasul. Jadi para ulama ini adalah orang-orang yang dimana di saat Nabi tidak ada, tetapi pelajaran-pelajaran dari baginda Rasul selalu dapat kita nikmati. Walaupun secara fisik kita tidak ketemu karena selisih usia tahun kita sudah jauh, tetapi ajaran-ajaran beliau dari ulama-ulama yang terpercaya, yang namanya ulama bersanad ini. Ulama yang bersanad seperti apa? Ulama yang bersanad itu adalah ulama yang punya guru,
gurunya punya guru, gurunya punya guru, nyambung sampai Rasulullah. Itu adalah ulama yang bersanad. Sementara kalau ada orang yang menamakan diri ulama tapi tidak punya guru, dia mungkin belajar sendiri atau belajar dari buku atau belajar dari media sosial, karena memang sekarang sudah tersediakan semua yang kita butuhkan di media sosial. Orang ini tidak bisa disebut ulama bersanad. Ulama ini disebut adalah ulama munqati, karena tidak ada sambung sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu sekali para pendengar bahwa putra-putri kita ini kita arahkan punya kemampuan di bidang agama, kemudian carilah guru yang bersanad agar anak-anak kita ada selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ulama inilah disebut-sebut oleh baginda Rasul generasi berikut, era berikut setelah para aulia. Jadi Nabi, kemudian para sahabat, orang hidupnya pernah bersama Rasul, pernah di usia masa-masa Rasul masih ada, namanya sahabat. Kalau sudah tinggal itu namanya para aulia. Para aulia itu mempunyai satu namanya para ulama. Nah sekarang ini yang berperan Rasul adalah ulama, di mana ulama ini adalah orang-orang yang menjadi pewaris Nabi dalam hal menyampaikan risalah. Sementara kalau ada orang yang tidak mau mengikuti ulama, atau mungkin dia punya ulama yang dia suka, yang tadi disebutkan adalah kriteria ulama munqati sama ulama yang usul, perbedaan seperti yang disampaikan di awal tadi. Nah, resiko saat kita menjauh dari ulama ini ada resiko ketika kita menjauhi ulama, maka baginda Rasul akan memberikan hukuman kepada orang itu yang sudah tidak mengindahkan qaulnya ulama. Dalam hadis beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati, pada suatu ketika akan melanda umatku, yafirruna minal ulama, orang yang pergi dari ulama. Jadi ulama dianggap ngerepoti karena fatwanya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi pada prinsipnya para pendengar, saat ulama itu tidak boleh, atau dalam bahasa Jawanya menging, itu pasti ada resiko madarat yang terkandung di dalamnya. Maka terus kemudian tidak diizinkan. Tapi walaupun demikian, ya biasanya ada juga yang lolos itu. Ulama-ulama sendiri yang lolos juga masih ada, namanya manusiawi. Tetapi pada saat secara umum sunnah Rasul ditinggalkan, maka Rasul akan mempunyai ujian atau gambarannya seperti itu. Apa ujian di saat orang kita menjauhi ulama? Kata Rasul, sayati zamanu ala ummati yafirra minal ulama wa al-fuqaha fa yang timuhumullahu fi salah satu baliatin, yaitu ujian yang akan diberikan kepada orang-orang seperti itu ada tiga. Ada tiga bencana yang disampaikan oleh baginda Rasul. Apa itu? Awalnya yarfa'ullahu barakatuh min kasbihim. Orang yang jauh ulama pertama adalah diangkatnya oleh Allah keberkahan dari kemarahannya. Jadi Allah seakan-akan orang yang tidak mengikuti ulama ini dibuang oleh Allah, karena ulama ini adalah penyelesaian daripada segala macam urusan. Tapi pada saat ulama kita kesampingkan, bisa jadi kita menuju jalan buntu dan ruangan gelap.
yang padanya kita tersesat. Nah, ulama sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus banyak memilih apakah itu munqati', apa itu usul yang bersanad. Ya seharusnya kita punya guru yang bersanad. Para pendengar yang dirahmati Allah, lalu apa hubungannya meninggalkan ulama kemudian sama kehilangan berkah pekerjaannya? Ya karena di saat kita tidak mengikuti daripada yang seharusnya, ujian pertama adalah dihilangkan keberkahan. Hilangkan keberkahan itu apa berarti sudah jatuh miskin? Tidak juga. Pekerjaannya tetap, hasilnya justru malah meningkat. Tetapi keberkahan itu dilalah, istilah bahasa Jawa, dilalah. Apa yang dia belanjakan mubazir, apa yang dia simpan hilang, apa yang dia makan menjadi penyakit. Ini termasuk bagian daripada rezeki tidak berkah itu. Istilahnya ada-ada aja. Ke masjid yang setiap hari ikut jamaah, sesekali waktu juga terantuk batu. Apa kata orang bilang? Kenapa harus seperti itu? Karena apa, ada musibah? Ya karena jauhnya orang itu dengan ulama. Nah, jauh itu seperti apa? Termasuk tidak mengindahkan perintah-perintahnya, lebih mengarah kepada menjalankan apa yang dia kehendaki. Sehingga pada akhir daripada kisah, bahwa orang-orang yang tidak mempunyai prinsip itu adalah akan merugi di kemudian kelak. Itu. Yang kedua, bahwasanya itu yusallitullahu ta'ala alaihim. Yang ketiga, di saat orang-orang itu merasa nyenyak, merasa damai, merasa tentram dengan ujian pekerjanya, sementara yang tidak punya ulama ini dengan bangga dengan karyanya. Tetapi bagaimana di saat seseorang membanggakan dengan karyanya, kalau Allah tidak mengizinkan, maka juga akan tidak terjadi. Jadi disinilah tarik ulur tentang dekat dan jauh dengan ulama itu. Para pendengar beriman yang rahmat Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wasaniyatu sultan Allah Ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua adalah ujian daripada jauh dari ulama adalah orang yang diberikan oleh Allah, yaitu menjadi teman orang-orang yang zalim. Kalau kita melihat baik dan buruknya seseorang, maka janganlah hanya kamu melihat kepada fisiknya saja, tapi pada saat kita tidak mempunyai teman-teman yang baik, maka satu-satunya jalan adalah teman yang zalim yang menjadi teman kita. Nah, pada saat orang-orang zalim ini dekat dengan kita, sudah pastilah orang-orang zalim ini mencari keuntungan di belakang layar. Tetapi apa yang dia kerjakan selalu jauh dan pimpinan mereka pimpinan yang zalim. Jadi kalau kita mengarah kepada pimpinan yang akan datang, carilah pemimpin yang tidak zalim. Karena kalau pemimpin yang zalim itu akan berbalas menjadi menzalimi kepada rakyatnya. Nah, para pendengar, sehingga di saat-saat seperti ini banyak orang yang mengatakan bahwa saya tidak zalim. Nah, zalim ini bisa dilihat dari perilaku sehari-harinya. Orang zalim ini lebih daripada orang lain. Karena orang lain tidak melakukan karena tidak tahu, tapi ini melakukan karena tahu. Nah, sehingga apa yang terjadi,
bahwa orang-orang yang menjauhkan diri dari ulama ini akan diberikan ujian oleh Allah 3 hal. Yang pertama adalah kehilangan keberkahan dari pekerjaannya. Yang kedua adalah ditemani orang-orang yang zalim. Kenapa ditemani orang-orang zalim? Karena orang zalim ini ya orang yang banyak dosa, perlu dibersihkan. Kemudian kalau dia seorang itu mu'alaf, harus mandi wajib dan seterusnya, agar kesempatan dalam masuk Islam secara sempurna. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang paling menakutkan bahwa di saat kita detik-detik mau meninggal, di sana kita ini akan diberikan ujian oleh iblis laknat. Tiba-tiba di saat kita sakaratul maut, ada kafir yang datang untuk mengajak kafir. Tetapi di saat orang-orang itu mengikuti hal-hal semacam itu, dia justru keluar dari iman. Nah, di saat orang-orang itu terjebak daripada keluar dari iman, maka yang dia kerjakan seperti pekerjaan orang yang tidak melihat. Karena iman itu juga termasuk salah satu penunjuk jalan seseorang menjadi benar. Saat orang itu tidak punya keimanan, maka kontrol dia tidak ada. Apa yang dia kerjakan kan dia suka, tidak benar pada salah. Nah, yang punya kebenaran dan kesalahan itu adalah keimanan. Di saat keimanan sudah keluar dari tubuh kita, Allah mencabut keimanan di saat kita hidup maupun sakaratul maut, maka yang kita kerjakan bukanlah lagi terkontrol, tapi yang kita kerjakan sesuai dengan keinginan. Aku begini, aku begitu, dan seterusnya. Padahal pada saat kita dalam diri kita kehilangan iman, sudah semuanya menjadi malas, ya. Mau ibadah malas, mau bekerja malas, karena di sana tidak ada iman. Nah, iman itu fungsi seperti apa? Iman itu fungsinya membuat dukungan dari saat kita menjalankan dan menjadikan rem di saat kita terlanjur melakukan dosa. Sehingga pada saat kita dalam diri kita kehilangan keimanan, maka hapuslah kita. Apa yang kita kerjakan justru kembali kepada anak-anak kecil yang tidak punya perhitungan. Apa yang dia kerjakan dengan berdasarkan senang, tetapi tidak tahu bagaimana resiko daripada apa yang dia kerjakan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi 3 hal di saat kita jauh dari ulama. Pertama, Allah akan memberikan ujian, yaitu dihilangkan keberkahan dari Allah. Kedua, akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Yang ketiga adalah yang keluar dari dunia dalam arti wafat. Ini adalah tanpa iman. Padahal kita tanpa iman, seperti disebut dari awal, berarti tanpa kontrol apa yang dia kerjakan. Yang kita kerjakan tidak lebih adalah sesuai dengan keinginan kita. Padahal keinginan kita itu belum tentu benar. Keinginan yang berbeda itu orang-orang bilang disebut-sebut adalah orang-orang yang sangat merugi. Kenapa sangat merugi? Karena amal itu tidak bisa dibantukan oleh orang lain. Semua bertanggung jawab atas amalnya sendiri-sendiri, itu saja sudah sangatlah berat. Sehingga para ulama sangat dibutuhkan di era seperti ini. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi artinya di dalam kita menjalankan aktivitas, jangan lupa kita berkaca dari sejarah Rasul, sehingga di dalam kita mengerjakan ada ketulusan dan ikhlasan. Pada saat kita bekerja dengan iman dan ihsan, tentu orang itu bekerja dengan kontrol yang hebat. Tapi pada saat tidak ada iman, bisa jadi apa yang dia kerjakan adalah sangat membahayakan untuk dirinya sendiri.
Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekelumit pengalaman kita membacakan hadis riwayat At-Tirmidzi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengancam faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mendukung daripada sunnah-sunnah Nabi, maka orang itu akan hanya mendapat sepertiga daripada amalnya. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah selalu diberikan kepada kita, amin. Diberikan kesejahteraan keluarga kita juga, amin. Putra putri kita diberikan soleh-solehah serta dibebaskan dari bencana, karena di salah satu riwayat bahwa ini bulan Safar, ya, bulan Safar itu di akhir bulan Safar Allah menurunkan balak 32.000 macam balak, sehingga kita perlu tirakatan, ya, untuk agar supaya Allah memberikan yang terbaik pada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saling berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bana, demikian tadi tema di Ajang Mutiara Pagi, dekat dengan ulama bersama Ustadz Ahmad Ehwani, pimpinan Pondok Pesantren Mambolisan. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.